Puasa itu tentang menaruh diri di bawah belas kasih Allah, bukan tentang jaminan masuk surga. Mengapa kita tidak berpuasa seperti komunitas lain? Mengapa aturan puasa dan pantang itu begitu sederhana? Pertanyaan seperti ini telah mendorong orang untuk menggali kembali dan berusaha semampunya mengikuti laku puasa seturut tradisi. Puasa itu bukan milik eksklusif satu komunitas atau agama tertentu. Tradisi puasa bisa kita jumpai dalam berbagai agama dan kepercayaan leluhur. Ada yang diwajibkan sebagai bentuk penyiapan diri untuk merayakan satu peristiwa tertentu. Ada perayaan tahunan dan ada juga perayaan khusus yang diadakan hanya untuk tujuan tertentu saja. Waktunya pun tidak tentu, belum tentu 10 tahun sekali diadakan. Ada laku puasa yang diwajibkan untuk semua anggota komunitas, dan ada juga yang dilakukan oleh orang per orang untuk tujuan pribadi. Kapan dan lamanya berpuasa tergantung sepenuhnya pada pribadi yang bersangkutan. Alkitab mencatat banyak hal tentang puasa bagi kita, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Mulai dari tokoh-tokoh yang menjalani laku puasa, latar peristiwanya, pengharapan yang dipanjatkannya, dan bagaimana puasa itu mereka jalani. Perjanjian Baru juga mencatat peringatan Yesus bagi mereka yang menjalani laku puasa. Yesus memang tidak memerintahkan murid-muridnya untuk berpuasa, apalagi berpuasa untuk memperingati hari kematiannya. Karena memang orang tidak akan masuk surga hanya karena ia berpuasa. Tapi Yesus memberikan rambu-rambu kalau seseorang berpuasa mengharapkan belas kasih Allah. Dan para rasul, murid-murid dan juga umat perdana adalah bangsa Yahudi yang memiliki tradisi untuk mengenangkan satu peristiwa penting dalam sejarah. Orang perlu menyiapkan diri dengan berpuasa. Mereka adalah bangsa Yahudi yang biasa menyandarkan diri kepada belas kasih Allah ketika mereka menghadapi kesesatan. Kurang dari seabad sejak kematian Kristus disalib, sebagaimana dicatat dalam Liber Pontificalis, Paus Telesphorus pada tahun 126 mengeluarkan dekret tentang perayaan misa pada malam Natal dan untuk tetap menjalankan puasa selama 7 minggu sebelum Paskah. Laporan ini menunjukkan bahwa tradisi puasa Prapaskah, sebagaimana juga perayaan misa pada hari Natal, sudah dijalankan pada masa-masa sebelum Telesphorus menjadi uskup Roma. Dekret Telesphorus itu hanya sekitar 30 tahun sejak kematian Rasul terakhir Yohanes, atau kurang lebih 60 tahun sejak kematian Rasul Petrus dan Rasul Paulus di Roma. Tradisi yang pada zamannya dianggap jelas, tetapi oleh generasi-generasi berikutnya selalu akan dipersoalkan kejelasannya. Dalam konteks seperti inilah surat Irenaeus dari Lyon kepada Paus Victor pertama harus kita pahami. Dekret Telesphorus melampaui polemik kaum Gnostik. Tradisi puasa sebelum Paskah itu kemudian dikukuhkan dalam Konsili Nikea. Dan pada perkembangannya, aturan tentang makan dan minum terus diperlonggar. Karena memang
Orang tidak diselamatkan hanya karena ia bisa menahan haus dan lapar. Namun sekarang tampaknya makin banyak orang, setidaknya yang saya tahu, tidak saja makan kenyang 1 kali sehari, tetapi sungguh menjalani laku puasa 40 hari, 24 jam sehari. Mereka tampak nyaman dan tidak terganggu aktivitasnya. Tentu kita semua tahu bahwa puasa Kristiani itu bukan pertama-tama tidak makan dan tidak minum. Puasa itu bukan tentang prestasi kita karena mampu mengekang diri. Puasa itu bukan juga tentang kemampuan manusia kita untuk tidak melakukan kesenangan. Puasa itu juga bukan tentang bagaimana mengumpulkan pahala. Laku puasa itu tentang menaruh diri di bawah belas kasih Tuhan. Puasa itu adalah pengkondisian diri yang secara sadar dilakukan untuk berada di bawah belas kasih Allah, sehingga dapat hidup dan berkarya sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Laku puasa itu selalu mengandung 4 hal: hening, doa, berbagi kasih, serta puasa atau bermati raga. Hening itu tentang membuka diri, merendahkan diri di hadapan kasih Allah. Keheningan yang dibangun untuk tujuan merendahkan diri, yaitu untuk menemukan diri dalam relasi baik dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan alam, dalam relasi dengan gereja, dan juga dalam relasi dengan Tuhan. Hening itu tentang refleksi atas amal kasih untuk memperbaharui perjalanan iman kita, baik sebagai seorang individu maupun sebagai bagian dari komunitas. Refleksi yang pada akhirnya melahirkan pertobatan. Namun, pertobatan tentunya berbeda dengan pengampunan dosa. Pengampunan dosa selalu menuntut adanya pengakuan telah berdosa dan permohonan ampun tentu saja. Doa pertama-tama adalah pengakuan akan kerendahan kita di hadapan kasih Allah. Doa adalah kerinduan akan Allah yang Maha Rahim, upaya sepenuh hati untuk mendekati kasih Allah. Doa adalah janji kita untuk hidup dalam kerahiman Allah. Doa adalah pengharapan kita akan belas kasih Allah yang menuntun untuk selalu setia pada perjanjian. Untuk tetap hidup dalam belas kasih Allah, maka kita harus senantiasa peka terhadap kehendak Allah. Untuk sampai ke situ, seseorang perlu membangun kepedulian terhadap orang-orang dekat, terhadap sesama, terhadap lingkungan, kepedulian terhadap karya pewartaan gereja. Prinsipnya sederhana, jangan menimbun belas kasih Allah hanya untuk diri sendiri. Tidak ada keharusan karena memang tidak ada milik orang lain yang dititipkan kepada Anda. Tetapi berbagi itu tentang penghayatan akan belas kasih Allah. Puasa, pantang, mati raga adalah pilihan sadar untuk menjadikan apa yang biasa kita lakukan dan orang lain kerjakan sebagai godaan. Puasa itu butuh godaan, oleh karena itu orang lain tidak perlu tahu. Kalau orang lain tahu, dan untuk menghormati Anda yang sedang berpuasa, ia mengurungkan niatnya untuk mengerjakan sesuatu yang bisa disebut godaan. Mungkin kehormatan dari orang itulah yang pantas Anda dapatkan sebagai pahala dari laku puasa ini. Puasa itu butuh godaan, karena hanya dengan menghadapi godaan, orang disadarkan akan upayanya untuk mengatasi keterikatan duniawinya, untuk mengatasi kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat, baik bagi raga maupun rohaninya. Melalui puasa, kita berdamai dengan diri kita sendiri.
Selamat merenung dan berdoa.